Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya kedatangan ada dua buah speaker seperti ini teman-teman. Ini speaker 15 inci yang katanya ingin diganti spool in out ya. Dan kebetulan spoolnya juga sudah rusak ya. Untuk bagian belakang seperti ini speaker Cobra ya. Tipe 15600 PA teman-teman. Max power 400 watt ya, made in USA teman-teman. Dan untuk bagian sini sudah dilem ya, karena mungkin agak bergeser ya, ataupun apa ya, terpisah mungkin di sini. Jadi dilem agar suaranya jernih teman-teman. Di bagian washernya ya. Dan ini kita belum tahu ya untuk diameter spoolnya berapa, karena memang ini pertama kali saya servis juga speaker merek ini ya, yang 15 innya ya. Kalau yang 12-nya sudah pernah juga ya. Mungkin ada juga di video saya yang sebelumnya. Silahkan dicek ya. Oke, untuk 15-nya seperti ini dengan tipe 15600 ya. Ini tinggal akan kita lepas untuk bagian duskapnya. Oke, ini kita panaskan ya. Kita panaskan menggunakan blower rakitan saya sendiri. Ini blowernya saya ambil dari blower yang murah itu teman-teman. Elemennya saya pindahkan ke sini ya. Lalu kita buatkan tempat seperti ini agar mudah ya. Oke, langsung saja akan kita lepas untuk bagian duskapnya. Ini untuk diameter spoolnya seperti apa ya. Oke, ini sangat mudah untuk melepasnya. Usahakan dipanaskan agar gasketnya itu, duskapnya tidak rusak ya. Oke, ini sudah terlepas untuk duskapnya teman-teman. Dan untuk spoolnya seperti ini ya. Ini pelajaran, jangan sampai teman-teman menggunakan lem bakar seperti ini ya. Nah, di bagian solderan ya. Jadi itu bisa meleleh. Usahakan tahan panas. Oke, di sini saya ukur sementara di sini saya lihat diameter spoolnya ini lebih dari 50 mili ya, teman-teman. Oke, ini sekitar 50,5 lah ya, kita kira-kira saja, dan akan kita lepas dulu untuk spoolnya, lalu kita ukur nanti ya. Usahakan jangan penyok ya kalau kita ukur. Yang bagian atas penyok nggak apa-apa, yang jelas yang bawah itu aman. Oke, kita lepas dulu. Oke, kita persingkat, dan setelah spoolnya terlepas seperti ini yang atas penyok ya, dan yang bawah masih aman. Dan ini gulungan spoolnya ini menggunakan lem kuning ya, atau lem box ya. Ini kayak video saya yang dulu ya teman-teman, tapi ini tidak akan tahan ya, karena diameter spoolnya besar. Oke, ini untuk diameter spool 50,5 ya. Oke, di sini kita sudah dapat 50,5, dan ini kokernya bekas minuman ya. Dan ini katanya dibuatkan menggunakan lem lem super ya, super glue teman-teman. Di lem seperti itu memang enggak kuat ya. Oke, sebelumnya akan kita bersihkan dulu untuk lubang bagian dalam menggunakan kertas dan juga double tip ya, agar kotorannya nempel di sini. Jadi kita pakai double tip. Oke, kita bersihkan hingga benar-benar bersih. Nah, ini kotorannya sudah nempel ya. Kita bersihkan dulu sampai bersih. Oke, dan setelah bersih teman-teman, kita siapkan spool speakernya. Nah, ini sudah saya buatkan ya, 50,5 untuk diameter spoolnya, spec in out ya. Seperti ini yang saya jual. Oke, untuk mencari kedalaman spoolnya, di sini kita ukur lebar lilitan 17 mili ya teman-teman. 17 mili kita kurangi dengan ketebalan besi tiok ya. Berhubung besi tioknya ini atau besi washernya ini sudah dilem ya. Nah, kita tinggal ukur besi tioknya saja ya, nggak apa-apa. Biasanya tebalnya sama. Nah, ini besi tiok, karena besi washernya sudah dilem, sudah tertutup ya. Jadi tebalnya kita nggak tahu. Biasanya sama dengan tebal besi washer yang ini. Oke, di sini saya keliru ya teman-teman. Untuk pemasangan spoolnya saya keliru ya. Jadi ini kita lihat dulu. Ini tebal besi washernya 5 mili. Oke, jadi
di sini tebal lilitannya itu 17 mili ya. Dan di sini kita kurangi dengan 5 mili ya. Nah, harusnya 12 ya teman-teman. 17 kurang 5 harusnya 12. Tapi di sini saya apa ya, keliru ya. Saya kira 7 teman-teman ya. Mungkin lagi banyak pikiran juga ya. Karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada juga ada aja ya kesalahannya. Oke, seperti ini. Dan ini nanti saya dapat di part ini itu kedalaman spoolnya itu apa 3,5 ya tadi, karena saya kira 7 teman-teman. Saya kira 7 ya. Jadi nanti di video lanjutannya sebelum saya lem ini itu akan saya naikkan kembali ya. Jadi kita paskan di lebar lilitan 17 mili, kita kurangi besi washernya 5 mili sama dengan 12 ya harusnya teman-teman. 12, lalu 12 ini kita bagi 2 ya. 12 bagi 2 sama dengan 6 ya. Oke, jadi kedalamannya ini 6 teman-teman ya. Kedalamannya 6. Kita sisakan lilitannya 6 mili ya. Tapi nanti akan saya rubah nanti ya sebelum kita lem. Nah, ini masih menggunakan diameter kedalaman spool 3,5 ya. Tapi nanti saya ubah kok ini. Jadi kalau kedalamannya nggak pas, terlalu ke dalam, walaupun kita naikkan sedikit ya, itu suaranya mendem ya, kadang mendem teman-teman ya. Jadi harus benar-benar bagus pemasangannya atau kedalaman spoolnya. Oke, untuk menutup bagian celah ya, kita gunakan benang. Di sini saya akali menggunakan benang yang agak besar ya, seperti ini. Ini untuk menutupi celahnya antara daun dan spool. Agar apa? Agar pengeleman nanti itu mudah, nggak jatuh ke bawah lemnya. Ya, bagi yang pernah mengalami pasti sangat-sangat apa ya, menyesal ya untuk memasang lemnya. Karena apa? Itu jika lemnya jatuh ke bawah di bagian sini, spoolnya bisa ikut ke lem bersama washer. Alhasil spool nggak bisa goyang naik turun ya. Dan tentunya nggak bisa digunakan spoolnya teman-teman. Syukur-syukur kalau kita bongkar dan spoolnya masih bisa kita gunakan. Tapi kalau enggak ya kita beli lagi lah ya. Oke, jadi harus kita tutup seperti ini. Benang, usahakan celahnya nggak ada. Oke teman-teman, ini tinggal pengeleman, tinggal kita aduk lemnya teman-teman ya. Saya gunakan lem lem besi ya teman-teman. Dan oke, ini setelah saya ralat tadi teman-teman. Jadi diameternya ini sekarang sudah berubah ya. Kedalaman spoolnya sudah berubah, sudah saya naikkan ya. Jadi 6 ya teman-teman, 6 mili. Tinggal kita pasang kumis kucingnya atau kabel kawatnya ya ke kabel spiral teman-teman. Tinggal kita solder ya. Oke, jadi di part ini saya sudah mengubah kedalaman spoolnya. Saya naikkan menjadi 6 mili. Ya, karena memang pasnya seperti itu ya. Lebar lilitan 17 mili tadi, kita kurangi tebal besi tiok ya, 5 mili ya. Oke, 17 kurang 5 sama dengan 12. 12 bagi 2 sama dengan 6 teman-teman. Ya, jadi 6 adalah kedalaman spoolnya, 6 mili ya. Jadi ini sudah saya rubah ya teman-teman. Tapi saya persingkat saya nggak apa-apa ya. Tapi udah jelas ya teman-teman. Oke, tinggal kita aduk lemnya, ini lem besi ya. Dan setelah lem besinya saya aduk teman-teman, tinggal kita aplikasikan ke sini. Oke, berhubung lem besi ini sangat mengental, jadi susah untuk pengeleman. Jadi kita kita gunakan lidi seperti ini. Kalau menggunakan lem yang cair itu sangat mudah dan rapi ya. Kenapa? Karena bisa kita tuangkan saja ke bawah seperti yang sering saya lakukan ya, antara lem besi dan epoksi ya, seperti itu. Tapi berhubung speakernya ini pemiliknya ditunggu ya, dan ingin buru-buru besoknya mau dipakai ya,
Jadi sekarang pemiliknya berada di belakang saya teman-teman ya. Mohon maaf saya nggak videoin. Jadi kita gunakan lem besi saja agar keringnya itu sangat cepat ya. Kisaran 5 menit sampai 10 menit lah ya. Oke, tinggal kita ratakan lemnya. Oke, seperti ini. Yang kita solder juga kita beri lem ya. Jadi bagian tadi ya sebelum kita bongkar itu di sini menggunakan lem bakar ya, menggunakan lem bakar di sini. Itu kurang bagus teman-teman, karena memang untuk kawat ini itu agak hangat saat kita geber ya, ataupun panas juga bisa. Jadi kalau kita gunakan lem bakar, alhasil lemnya itu meleleh teman-teman. Dan di bagian sini bisa bergerak saat kita geber ya. Kalau saat bergerak itu bisa putus ya. Jadi otomatis kita bongkar lagi ya. Seperti itu. Jadi kita gunakan lem tahan panas seperti ini. Oke, ini tinggal menunggu lemnya kering. Dan setelah dirasa lemnya sudah kering teman-teman, ini saya pegang nggak lengket lagi ya. Tinggal kita lepas pengganjelnya ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini suara saya agak seperti ini karena saya lagi apa ya, sakit ya. Tapi alhamdulillah masih bisa kerja lah ya. Oke, ini sudah kita copot ya pengganjalnya, tinggal kita goyang-goyangkan seperti ini dan alhamdulillah tidak ada gesekan ya. Mantap, tinggal kita cek solderannya, kita arahkan ke selektor dioda atau kali 1 ohm. Lalu kita cek di sini apakah nyambung. Oke, ini nyambung ya teman-teman. Nyambung, tinggal kita cek untuk bagian plus minusnya menggunakan apometer ya. Kalau multitester itu kurang bagus ya. Kita gunakan apometer. Oke, di skala kali 1 ohm. Kita cek seperti ini. Nah, ini jika kita cek daunnya akan bergerak sedikit ya. Nah, ini bagian plus atau merah di bagian kanan. Nah, daunnya bergerak ke atas, itu artinya plus minusnya sudah pas. Kalau kita balik seperti ini, merah di kiri, daun bergerak ke bawah, itu artinya plus minusnya kebalik ya, seperti itu yang saya tahu ya. Oke, dan di sini untuk kabelnya sudah pas ya, di bagian kabel warna merah itu plusnya, tinggal kita sambung input dari power ya. Ini musik sudah saya nyalakan. Tinggal kita cek sound dangdut dan DJ juga bisa nanti ya teman-teman. Oke, kita pasang dulu kabelnya. Oke, ini udah bunyi, mantap. Gunakan headset agar lebih jelas lagi karakter mid high dan pokoknya low subnya juga teman-teman. Oke ya. Ini masih banyak kotoran di bagian daun ya, lupa saya bersihkan tadi. Oke, moga aja nggak jatuh ke bagian tengah. Di bagian spool, oke kita naikkan perlahan volumenya. Oke, ini udah bunyi ya. Mantap ya untuk suaranya teman-teman. Gunakan headset agar lebih jelas lagi. Oke, di sini kayaknya ada yang ganjel ya di bagian dalam spool ya. Karena memang masih banyak kotoran di atas daun teman-teman. Ini lupa saya bersihkan tadi. Jadi saat ada gesekan yang pertama kali kita gulung spool yang belum kita nyalakan itu aman, tapi saat kita nyalakan berbunyi kresek ya. Gunakan mika dan masukkan ke dalam sini ya, karena itu ada kotoran yang ngeganjel di sini. Nah, biasanya berupa pasir 1 biji ya, atau apapun itu yang mengganjal ya. Jadi kita bersihkan. Ini udah bersih ya teman-teman. Jika masih ada yang dirasa kurang jernih, kita bersihkan lagi seperti ini. Oke, lanjut kita ganti musiknya menggunakan DJ. Oke, mantap. Gunakan headset ya agar lebih jelas lagi. Kita dengarkan dulu.
mantap teman-teman. Untuk suaranya teman-teman bisa menilai sendiri kurangnya di mana dan hasilnya seperti apa ya. Oke, dan ini tinggal menutup bagian duscapnya ya. Kita gunakan lem kuning juga bisa, gunakan lem apapun itu bisa teman-teman ya, yang ada saja ya teman-teman. Usahakan gunakan lem yang karet ya teman-teman. Jadi jika ada yang mengganjal ini bisa kita bersihkan seperti ini menggunakan mika ataupun apapun itu ya, lalu kita putar agar kotorannya itu tidak mengganjal. Kalau bisa kita keluarkan ya menggunakan kompresor. Oke, mantap. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.